Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vina Wiwahyunita. Kali ini kita akan belajar tentang teori belajar dan motivasi belajar. Langsung saja kita bahas. Teori belajar adalah teori yang pragmatis dan eklektik. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim hanya memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, atau kurikulum saja, atau hanya aspek tertentu. Teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran atau mazhab tingkah laku atau behaviorisme. Aliran ini menekankan pada hasil proses belajar itu sendiri. Aliran ini salah satunya mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh pada aliran ini yaitu Thorndike, Watson, Clark, Edwin, Burrus. Sedangkan aliran yang kedua yaitu aliran atau mazhab kognitif. Pada aliran ini menekankan pada proses belajar itu sendiri. Aliran ini merupakan membahas tentang belajar merupakan suatu proses yang berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Tokoh-tokoh pada aliran ini yaitu James, David, dan Brunner. Aliran yang ketiga yaitu aliran atau mazhab humanistik. Pada aliran ini menekankan isi apa yang dipelajari. Belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Tokoh pada aliran ini yaitu Bloom, Warthog, Kolb, Habermas, dan Abraham Maslow. Aliran yang keempat yaitu aliran konstruktivistik. Pada aliran ini, belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep-konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Tokoh pada aliran ini yaitu Vygotsky. Aliran yang kelima yaitu aliran atau mazhab sibernetik. Pada aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Pada aliran ini, belajar adalah pengolahan informasi, sistem informasi yang menentukan terjadinya suatu proses belajar. Tokoh pada aliran ini yaitu Landa, Parks, dan Scott. Prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis psikologi dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu faktor kognitif, faktor afektif, faktor perkembangan, faktor pribadi dan sosial. Yang terakhir yaitu faktor perbedaan individual. Sedangkan motivasi belajar itu sendiri, kita bahas. Motivasi itu sendiri adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal apabila ada motivasi itu sendiri. Motivasi itu sendiri selalu berkalian dengan suatu tujuan. Cara yang
yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar siswa, yaitu dapat diberikan dengan memberi angka, memberi hadiah, kompetisi, memberi pujian, dan ego and give me. Demikian tadi pembahasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang